وإعلاء دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ayyuhal hadirun hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para dosen, semua jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat Allah ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat zuhur karti berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona atau COVID-19 yang sampai saat ini masih menjalar di bumi Nusantara ini. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung dengan apa yang saya sampaikan kurang lebih 3 hari yang lalu tentang keutamaan Al-Qur'an Karim. Kalau kemarin saya menyampaikan bahwa seorang yang membaca Al-Quran, maka pahala bacaan yang dilakukan oleh anak itu orang tua juga mendapatkan pahalanya. Man qara al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhawuhu ahsan min dhawi syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada kandungan dalam Al-Quran, maka besok pada hari kiamat orang tua itu diberikan mahkota, dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya mahkota itu lebih baik sinarnya daripada rumah-rumah yang disinari oleh sinar matahari yang ada di dunia ini. Ini keutamaan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan anak sendiri yang membaca Al-Quran? Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taiduhu afdalama u'tis sa'ilin. Ini bagian dari keutamaan orang membaca Al-Quran. Sehingga salah satu keutamaan orang membaca Al-Quran itu, orang yang setiap hari disibukkan dengan membaca Al-Quran, diamalkan isi kandungan tadabbur, apa yang ada dalam isi kandungannya, diamalkan Al-Quran itu, dan orang ini selalu berzikir kepada Allah, wa dzikri an mas'alati, dan tidak sempat berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saking disibukkan dengan membaca Al-Quran Karim. Paginya setelah subuh membaca Al-Quran, setelah itu bekerja, sholat zuhur, menunggu jamaah sholat zuhur, membaca Al-Quran lagi, bekerja lagi, setelah itu sholat asar, sebelum sholat asar membaca Al-Quran lagi, bahkan sebelum tidur juga membaca Al-Quran lagi, tidak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang terbaik yang pernah dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah, bahkan diberikan Allah lebih kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan orang baca Al-Quran, tidak pernah berdoa kepada Allah lupa. Dia setiap hari disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang terbaik sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa, ma'asyiral muslimin?
bahwa mengagungkan Allah dengan membaca kalimat kalam Allah itu lebih utama daripada haknya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu kewajiban-kewajiban mengagungkan Allah itu 90% isinya mengagungkan kewajiban kepada Allah. Tetapi 10% haknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tidak. Beribadalah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dulu baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan dalam Al-Qur'an, sehingga orang-orang yang selalu baca Al-Qur'an itu keberkahan, keutamaan Al-Qur'an yang dibaca ini akan bisa memberikan kelembutan hatinya orang yang membaca. Kalau dimarahi oleh orang lain, dia akan ingat keagungan Allah, dia tidak akan membalas dengan makian. Dimaki orang lain, dia akan diam. Dinikmati makian itu, sekalipun dalam hatinya dia menahan, kesabarannya menahan. Jangan sampai saya membalas ungkapan-ungkapan yang tidak baik itu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah memuliakan, tidak hanya Allah yang memuliakan, makhluk, semua makhluk Allah pun juga akan memuliakan. Dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Tidak akan ada kesulitan-kesulitan orang yang selalu mengajar Al-Qur'an, tidak ada. Secara empiris orang-orang yang sukses dalam aktivitas pekerjaannya ini, orang-orang ini kadang-kala selalu istiqomah dalam baca Al-Quran. Apa sebelum tidur, apa setelah bangun tidur, apa waktu menunggu mau sholat dan lain sebagainya. Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita pahami, bahwa keberkahan dan kemuliaan Al-Quran ini ketika kita laksanakan, insya Allah keberkahan itu akan mengena kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an, sehingga keberkahan Al-Qur'an itu ada pada kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa khuluqan hasanan wa tawfiqan li ta'ati wal karamati bit taqwa wal istiqamah warzuqna wa iyyahum balaghata fahman nabiyyin wa fasahata hudal mursalin wa sur'ata ilhaman malaikil muqarrabin wa futuha qulubil arifin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.